apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Mendengar apa yang dikatakan Ching Wuchen, Gumen langsung terkejut. Wajahnya muram dan ia berkata, "Jangan coba-coba. Saya sudah mengambil resiko besar dengan mengatakan ini diam-diam kepada Anda, dan Anda masih ingin pergi menemui orang." Ching Wuchen juga menjadi tidak senang. "Saudaraku, saya hanya ingin tahu kenapa Anda begitu galak. Bukankah itu hanya mengintip? Karena saudaraku malu, lupakan saja." Melihat Ching Wuchen marah, mata Gumen berputar dan ia segera tersenyum lagi. "Saudaraku, jangan marah. Bukannya saya tidak ingin membawa Anda. Tempat Sun Er berada dalam tahanan rumah itu sangat rahasia. Dan dengan posisi saya saat ini, saya tidak berhak tahu." Melihat wajah Ching Wuchen yang mereda, Gumen dengan ragu berkata, "Kecuali saya bisa naik ke tingkat berikutnya, mungkin saya bisa mengetahuinya. Tetapi ini tergantung pada dukungan Anda, saudaraku." "Bukankah Anda terlalu formal?" Ching Wuchen berkata dengan nada aneh. "Sekalipun tidak demikian, saya akan tetap mendukung Anda, saudaraku. Jika Anda dipromosikan, bukankah urusan saya dengan klanku akan lebih mudah?" "Bagus sekali." Gumen sangat senang dan mengambil mangkok anggur. "Hanya demi kebaikan Anda, ayo minumlah." Waktu berlalu dan Xiaoyan tak ingat berapa kali ia mencapai puncak gelombang. Ia hanya tahu bahwa Cailin telah berulang kali menyerah pada teriakan kasihan Cailin, hanya untuk terbangun oleh godaan lembut Cailin. Setelah gelombang pasang surut lainnya, Xiaoyan perlahan duduk, merasakan nyeri di sekujur tubuhnya, kelemahan yang tak terkira. Namun tangannya masih mencengkram daging elastis dan lembut itu, meremasnya dengan lembut namun kuat. "Dasar bajingan." Cailin buru-buru menarik kain merah muda itu menutupi dadanya, melototi Xiaoyan dengan malu dan marah. Tapi bagaimana mungkin kain itu menyembunyikan kecantikan yang terpancar? Si cantik yang setengah tertutup itu sungguh memikat, dan ditambah dengan sorot mata Cailin yang penuh nafsu yang menyemangatinya. Nafas Xiaoyan kembali memburu, namun jantungnya berdebar kencang, tubuhnya lemas. Jadi Xiaoyan mengumpat frustasi. "Sial, saya pikir saya akan sehebat ini di tahap tengah alam bintang 7, tapi saya tidak menyangka akan seburuk ini." "Anda..." Wajah Cailin memerah karena marah. "Sudah hampir sebulan dan Anda masih belum puas. Apa Anda ingin membunuh saya?" "Bukankah ini semua salah Anda? Siapa yang membuat Anda terlihat begitu menggoda dan memikat? Saya ingin berhenti, tapi lihatlah diri Anda, menatap lurus ke depan, seperti Anda lapar. Jadi bagaimana saya bisa berhenti?" Kata Xiaoyan tanpa malu, tertawa, ekspresinya sangat menyebalkan. Entah kenapa Cailin tiba-tiba teringat Xiaoqi dan Kim Mu'er, dan pikirannya tiba-tiba dipenuhi bayangan cinta kasih sayang Xiaoyan. Mengingat Xiaoqi dan Kim Mu'er, hatinya sakit dan ia mendengus. "Kata-kata yang bagus, Anda sibuk selama ini." Kemudian nadanya meninggi beberapa derajat. "Katakan pada saya, selain Xiaoqi dan Mu'er, apakah Anda punya wanita lain?" Ini adalah pemerasan biasa yang sering digunakan wanita, tetapi bagi Xiaoyan itu seperti seember air dingin yang disiramkan ke kepalanya. Ia menyeringnya bersamaan ketika ia bergidik. "Ini, apa ini?" Jelas, wanita sangat sensitif dalam hal ini. Setiap dari mereka tampaknya memiliki kekuatan bintang 9. Belum lagi Cailin yang sepintar manusia. Cailin segera menyadari bahwa tebakannya benar. Sosok Jenny tiba-tiba muncul di benaknya. Ia tidak tahu dari mana ia mendapatkan kekuatan itu. Tetapi ia duduk. Ia sama sekali mengabaikan pemandangan musim semi yang indah yang terungkap ketika spray melorot. "Anda harus mengatakan yang sebenarnya pada saya hari ini." Xiaoyan sudah tidak ingin mengapresiasinya lagi saat ini. Ia menggaruk kepalanya dengan sedih dan ragu-ragu. Tidak tahu apakah ia harus mengaku.
Wajah cantik Cailin memucat. Anda tidak akan memberitahu saya, kan? Menghadapi pertanyaan agresif Cailin sepertinya benar-benar menyadari sesuatu. Xiaoyan yang tidak pandai berbohong sedikit gugup dan rasa bersalah muncul secara spontan. Meskipun kesombongannya sejak sebulan terakhir telah sirna. Cailin merasakan sakit hati yang mendalam. Prianya begitu luar biasa. Ia telah berkelana sendirian melintasi benua Dodi sebagai Dodi bintang 1. Bertahan dari bahaya yang tak terhitung jumlahnya dan membangun warisan seperti itu hanya dalam 2000 tahun. Tentu saja banyak wanita yang mengaguminya. Xiaoqi dan King Mu'er tidak keberatan. Jadi untuk apa repot-repot menanyakan detailnya? Jadi apa gunanya tahu? Itu hanya akan memicu kecemburuan. Jika memang Jenny wanita tak tertandingi yang menggabungkan hampir semua kualitas wanita, apakah ia masih tidak layak untuknya? Ya, tidak perlu bertanya. Namun tepat ketika ekspresi Cailin melunak dan ia tidak ingin melanjutkan masalah ini lebih jauh, Xiaoyan sudah memutuskan untuk menyerah. Bagaimanapun Cailin akan mengetahuinya cepat atau lambat. Sebaiknya katakan padanya sekarang. Ya, sebenarnya Xiaoyan tergagap. Dan Qinglin. Qinglin? Mendengar nama yang terlalu familiar, bukan Jenny. Tangan Cailin mencengkeram spray. Tapi Qinglin itu telah hilang selama bertahun-tahun. Setelah Xiaoyan tiba di benua Dodi, dia telah mengirim orang untuk mencarinya, tetapi tidak berhasil. Qinglin yang dimaksud Xiaoyan ini pasti seseorang dengan nama yang sama. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Anda dan Qinglin sepertinya punya hubungan. Benua Dodi begitu besar, tapi Anda masih bertemu seseorang bernama Qinglin dan bahkan terlibat dengannya. Xiaoyan terdiam menyadari Cailin tidak tahu apa-apa tentang Qinglin, tapi karena dia sudah menyebutkannya, dia tidak bermaksud menyembunyikannya. Qinglin itu... Hah? Cailin tidak dapat memahaminya, berdiri dan membanting Xiaoyan. Dasar bodoh, Anda melakukan ini di belakang saya, Sun Er dan Qinglin. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya dan ia pun bertanya dan marah. Lalu kenapa Anda tidak menikahinya? Anda seharusnya tahu, jika Anda dan Qinglin bersama, Sun Er dan saya tidak akan keberatan. Qinglin begitu baik, kenapa Anda mengkhianatinya? Apakah itu sebabnya dia pergi dengan marah? Katakan pada saya. Saat ini Cailin tampak bukan istri Xiaoyan, melainkan Ratu Mendusa yang galak. Ia melototi Xiaoyan seolah ingin membunuhnya. Bahkan Xiaoyan pun tak kuasa menahan diri untuk tidak bergidik. Xiaoyan memeluk Cailin, takut jika ia sedikit lambat, ia akan menendangnya. Nada suaranya yang tadinya sedikit ragu tiba-tiba menjadi halus. Cailin, tenanglah. Segalanya tidak seperti yang Anda pikirkan. Dengarkan saya. Lalu ia buru-buru menceritakan seluruh kisahnya secara rinci kepada Cailin. Akhirnya ia meletakkan tangannya di bahu Cailin dan menatap Cailin, lalu berkata dengan gugup. Saya tidak tahu apa-apa saat itu. Bagaimana mungkin saya tahu saya akan mendapatkan garis keturunan monster dengan cara itu? Saya tidak pernah menyangka itu Qinglin. Namun kegelisahan Xiaoyan jelas tidak beralasan. Cailin tidak lagi menyimpan dendam, melainkan penuh kejutan. Saya bertanya-tanya mengapa saya tidak bisa menemukan saudari Qinglin setelah mencari di seluruh benua Doki. Ternyata dia telah datang ke benua Dodi dan merupakan gadis suci dari klan monster. Xiaoyan, Anda dan dia benar-benar ditakdirkan untuk bersama. Siapa bilang tidak? Xiaoyan menertawakannya, tetapi hatinya masih gelisah. Ia tak percaya Cailin telah melepaskannya begitu saja. Namun Cailin benar-benar melepaskannya begitu saja dan ia sangat senang. Ini saudari Qinglin, apalagi yang bisa saya katakan? Lalu ia melirik Xiaoyan. Anda mendapatkannya gratis lagi. Xiaoyan terdiam. Ekspresi malu Xiaoyan membuat Cailin merasa lega. Ia menusuk dahi Xiaoyan dengan jari telunjuknya. Jangan sungkan, semua orang tahu Anda diam-diam bahagia. Melihat Xiaoyan yang tertawa konyol, Cailin berpikir sejenak dan bertanya.
Apakah klan Monster tahu tentang ini? Shen merasa malu. Beraninya saya memberitahu mereka. Gadis suci adalah kepercayaan klan Monster dan totem mereka. Jika mereka tahu gadis suci mereka dinodai oleh saya, kata Shen sambil tersenyum masam. Saya khawatir rumah Shio akan dikepung oleh monster dan saya akan diseret keluar dan dicabik-cabik. Kalau begitu, Anda dan King Lin tidak bisa bersama selamanya, kan? Bagaimanapun, mereka adalah suami istri dan saudara perempuan, dan Cailin mengkhawatirkan mereka. Sebagai Ratu Mendoza, ia tahu hanya kekuatan yang bisa menyelesaikan masalah ini. Ia bahkan mempertimbangkan untuk menggunakan statusnya sebagai binatang pelindung klan binatang iblis untuk memanfaatkan kekuatan mereka dan memfasilitasi pernikahan Shen dan King Lin setelah kekuatannya meningkat. Shen tersenyum menghibur Cailin dan berkata dengan bangga, "Jangan khawatir, saya pasti akan memberikan hasil untuk King Lin. Saya tidak akan pernah membiarkan wanita saya ditinggalkan tanpa status yang pantas seperti ini. Selama kekuatan saya cukup untuk melampaui semua pahlawan, semuanya akan terselesaikan." Cailin menatap Xiaoyan merasa sedikit bersemangat. Hasratnya kembali berkobar. Ia telah dirasuki dan ditaklukkan oleh Xiaoyan seperti ini sejak awal, dan ia menyukai keberaniannya. Namun ia juga tahu bahwa klan iblis adalah kekuatan yang tangguh, bukan sesuatu yang bisa dihadapi Xiaoyan saat ini. Khawatir sepatah kata pun mungkin secara tidak sengaja memprovokasi Xiaoyan dan membuatnya bertindak impulsif. Ia segera berkata, "Kalau begitu, berlatihlah dengan tekun dan tingkatkan kekuatan Anda secepat mungkin sampai Anda mencapai tingkat kekuatan itu. Hubungan Anda dan King Lin harus tetap dirahasiakan dari klan Monster." Pada titik ini, ia tak kuasa menahan rasa kasihan pada King Lin, lalu mendesah, "Saya turut berduka cita, King Lin. Kita berdua berada di benua Dodi, tapi dia tak bisa bersama Anda. Dia tak punya siapa-siapa, pasti sulit baginya." Sakit yang terpendam di hatinya ditusuk oleh Cailin, dan bayangan King Lin dan Jenny tiba-tiba terlintas di benak Xiaoyan. Matanya melotot dan ia berkata dengan nada mendominasi, "Suatu hari nanti saya akan menikahkan semua wanita saya ke dalam rumah Shio dengan meriah." Ia masih sama. Cailin menatap Xiaoyan, jantungnya berdebar kencang. Senyum tersungging di wajahnya. Namun itu hanya sekejap. Seperti kilatan bunga memudar secepat kemunculannya. Berubah menjadi ekspresi dingin. "Semua?" Cailin tersentak. "Sial, saya keceplosan." Jantung Shen berdebar kencang dan ia panik. Ia menghindari tatapan Cailin, wajahnya memerah dan pucat. Benar saja, masih ada lagi. Wajah Cailin semakin dingin, tetapi ia tidak marah. Shen semakin panik. Ia sangat mengenal ekspresi Cailin, lebih menakutkan daripada marah. Cailin menatap Xiaoyan, nadanya tenang. "Katakan padaku, siapa lagi?" Xiaoyan tidak tahu harus menjawab apa. Cailin mengangkat alisnya tajam dan berkata dengan panik, "Tidak lagi, sungguh tidak lagi. Hanya mereka yang pernah saya hubungi secara fisik." "Benarkah?" Cailin tetap dingin. Ia menahan rasa cemburu, menikmati kesenangan mengintegrasi Xiaoyan. Sebenarnya ia yakin Xiaoyan dan Jenny berselingkuh, tetapi ia tidak yakin apakah itu cinta tak terbalas atau mereka benar-benar jatuh cinta. Ia penasaran, terlebih lagi mampu memaksa Xiaoyan yang tak bermoral ke dalam kepanikan seperti itu. Bahwa ia masih peduli padanya. Ia merasakan kepuasan dan kebanggaan. Jadi, masih ada orang yang tak pernah berhubungan fisik tapi terhubung secara emosional. Saat itu, Shen tiba-tiba merasakan luapan emosi. Wanita memang sangat merepotkan. Ia benar-benar merasa bahwa kepekaan dan intuisi wanita dalam hal ini sungguh mengerikan. Ia berusaha menemukan kata-kata yang tepat dalam benaknya. Ia memikirkan bagaimana cara membicarakan perselingkuhannya dengan Jenny agar ia bisa lulus ujian ini. Cailin cemberut dan tiba-tiba tampak sedikit lebih murah hati, mencoba membujuk Xiaoyan. "Kalau Anda tak bisa berpura-pura, jangan berpura-pura. Katakan pada saya, ada apa dengan Jenny?"
Jangan bilang kalian berdua tak ada hubungan apa-apa. Saya tak percaya. Kalau tak ada perselingkuhan antara pria dan wanita, akankah wanita secantik putri kaisar ini rela datang ke kediaman Sio untuk menjadikan bawahan Anda? Setelah kata-katanya terucap jelas, Xiaoyan tak lagi khawatir bagaimana mengungkapkannya. Dengan senyum asam, ia menjelaskan segalanya tentang dirinya dan Zeni. Jadi begitu, Cailin terdiam. Xiaoyan berdebar kencang. Ia ragu-ragu berkata dalam hati. Zeni sangat baik pada saya, tapi dia putri seorang kaisar agung. Dan klan Xiao adalah cabang dari klan Zhen. Ada perbedaan status yang sangat besar antara dia dan saya. Jadi siapa tahu ini akan berhasil. Lampu kamar masih bersinar merah hangat yang memikat. Meski menawan, cahaya itu juga menyesakkan. Xuan sudah siap menghadapi badai. Cailin berkata lembut. Dia tidak sombong dengan statusnya. Dia tidak peduli dengan pendapat orang lain. Dia tidak peduli Anda sudah punya beberapa istri. Dia bahkan tidak mempertimbangkan apakah ini akan berhasil untuk Anda. Dia hanya memberikan segalanya tanpa penyesalan. Saya tidak iri pada wanita seperti itu. Saya sangat mengaguminya. Xuan tertegun. Cailin melototi Xuan dengan tajam, lalu berkata dengan lebih tak terduga. Xuan, Zeni, wanita yang sangat baik. Kalau Anda tidak menikahinya, Anda tidak layak menjadi suami saya. Xuan benar-benar tercengang. Hatinya berdebar kencang. Ia menarik Cailin ke dalam pelukannya dan bersumpah. Jangan khawatir, bahkan jika nyawa saya taruhannya, saya pasti akan menikahi Zeni. Lebih tepatnya begitu. Cailin mengangguk dalam pelukan Xiaoyan, lalu tiba-tiba mendorong Xiaoyan menjauh. Anda benar-benar pandai memanfaatkan orang lain. Apa maksud Anda menikahinya? Jelas Anda lah yang menikmati keberuntungan itu lagi. Mata yang indah menatap Xiaoyan. Tapi Anda ingat ini sudah cukup, tidak lebih. Jika Anda berani menggoda wanita lain lagi, saya akan mati di depan Anda. Melihat Cailin yang begitu toleran dan tegas, Xiaoyan terharu. Ia memeluk Cailin erat-erat lalu berjanji. Dengan 6 istri yang cantik, istri yang lembut, dan istri yang berbudi luhur, bagaimana mungkin saya menginginkan lebih? Ia lalu berkata, lagi pula, kalaupun saya mau, saya tidak punya tubuh yang cukup. Hati Cailin dipenuhi rasa gembira, dan tiba-tiba ia melihat Xiaoyan menatap sepasang dadanya yang menjulang tinggi di depannya, sambil menelan ludahnya. Ia langsung merasa malu. Apa yang Anda pikirkan? Ia segera melepaskan diri dari pelukan Xiaoyan dan melompat ke bawah tempat tidur. Ia memungut bajunya dalam yang tergeletak di lantai dan memakainya. Sambil memakainya, ia memohon ampun. Saya tidak tahan lagi. Saya benar-benar tidak tahan lagi. Anda hampir mencabik-cabik seluruh tubuh saya. Lalu ia berkata dengan malu-malu. Tidak, saya tidak tahan lagi bersama Anda seperti ini. Saya harus pergi ke keluarga binatang iblis. Pergi secepat ini? Xuan sedikit enggan dan memeluk Cailin dari belakang. Iya. Cailin berbalik dan merangkul leher Xiaoyan, berkata dengan lembut. Saya juga tidak tega meninggalkan Anda. Saya juga ingin bersama Anda seperti ini setiap hari. Tapi saya tidak bisa. Bagaimanapun, mengaktifkan kekuatan garis keturunan klan Ponik Api adalah misi saya. Lagi pula, meskipun kalian semua merahasiakannya dari saya tahu dalam hati saya bahwa Anda dan Xiao Mansion berada di bawah tekanan yang luar biasa. Saya adalah istri Anda dan Nyonya Xiao Mansion. Jadi saya harus melakukan yang terbaik untuk Anda dan Xiao Mansion. Saya harus memperkuat diri saya sesegera mungkin dan membantu menjaga hubungan baik antara Xiao Mansion dan klan binatang iblis agar saya dapat membantu Anda mendapatkan kembali kejayaan benua Doki di benua Doki sesegera mungkin. Dengan cara ini, maka Anda bisa menikahi King Lin dan Zeni sesegera mungkin. Cailin. Hidung Xiaoyan terasa perih. Ia menatap Cailin dengan penuh kasih sayang. Tatapannya begitu lembut hingga seolah melelehkan Cailin. Ribuan kata melebur menjadi satu kalimat. Saat Anda sampai di klan binatang iblis, jangan berlatih terlalu keras. Itu akan menyakiti saya.
Hah? Kapan Anda belajar berkata manis? Cailin pura-pura mendengus dingin, tetapi tatapannya ke arah Suyen yang sangat lembut dan penuh dengan kemanisan. Kemudian dia memarahinya. Siapa yang menyuruh Anda menjadi ayah putri saya? Dasar brengsek. Jika Anda tidak mengambil tubuh saya saat itu, saya tidak akan menjadi wanita Anda. Mengenang masa lalu, Xiaoyan teringat masa-masa ketika Cailin memburunya. Rasa dingin menjalar di tulang punggungnya, dan ia sengaja bertanya dengan nada menggoda. Anda tidak akan selalu dendam, kan? Saya pria yang baik, dan kita pasangan yang serasi. Cailin menggertakkan gigi dan menyipitkan mata ke arah Xiaoyan, tidak marah maupun geli. Akhirnya, di bawah pura-pura gentar Xiaoyan, ia tak kuasa menahan tawa dan berkata dengan malu-malu. Anda bukan hanya jadi lebih manis, tapi juga lebih tegar. Bagaimana bisa Anda memuji diri Anda sendiri seperti itu? Dan Anda bahkan sengaja menggoda saya dengan benda itu. Xiaoyan tak berniat melepaskan Cailin. Ia terus bertanya, apa saya salah? Dalam hati Anda, saya benar-benar bukan suami yang baik, bukan pria yang baik. Lihat diri Anda, apa yang Anda pikirkan? Cailin mengira Xiaoyan sedang marah, lalu dengan tatapan menggoda dia berkata, dalam hati saya, Anda selalu menjadi suami yang baik, pendamping pria terbaik. Xiaoyan tersenyum tak berdaya dan dengan enggan mulai berpakaian bersama Cailin. Di aula utama Xiao Mansion, semua orang menatap Xiaoyan dan Cailin dengan senyum simpul. Mata mereka penuh makna yang tak terucapkan. Bume, Nulong, Le Salong, Xiaozhan, Nan Erming, Feng Bo, dan pria-pria lainnya bahkan meletakkan tangan mereka di paha dan diam-diam mengacungkan jempol kepada Xiaoyan. Cailin melihat semuanya dan sambil memegang lengan Xiaoyan, ia diam-diam mencubitnya. Wajahnya memerah karena malu. Xiaoyan hanya bisa berpura-pura tidak melihat apapun atau kalaupun ia melihat, berpura-pura tidak mengerti dan bertanya dengan sangat tidak bijaksana. Oh, kalian semua di sini? Kami semua menunggu Anda. Seru King Mu'er, kecemburuannya terlihat jelas. Wajah Cailin semakin memerah. Xiaoyan kehilangan kata-kata. Mereka telah jatuh cinta selama lebih dari sebulan. Memang waktu yang lama. Permusuhan dan persahabatan antar wanita bisa berubah dengan cara yang aneh. Cailin tidak lagi peduli dengan kecemburuan King Mu'er. Sebaliknya, ia menggodanya. Mu'er, setelah Anda dan Xiaoyan menikah, saya akan menunggu Anda di sini selama 3 bulan. Melihat wajah King Mu'er memerah karena malu, Cailin berhenti sejenak sebelum menambahkan. Jika Anda bisa keluar dalam 3 bulan, saya akan merapikan tempat tidur Anda dan melipat selimut Anda. Seperti yang diharapkan dari ular piton penelan langit, sungguh kuat. Semua orang terkesima. Kecemburuan King Mu'er langsung sirna. Ia menarik lengan Xiaoqi, terlalu malu untuk mengangkat kepalanya. Cailin tersenyum menunjukkan kemurahan hati seorang istri. Ia menyapa Xiaoqi, King Mu'er dan melirik Zhenny dan berkata, saya akan segera berangkat ke klan binatang iblis. Jaga Xiaoyan baik-baik. Jika saya melihatnya lebih kurus atau kuyu saat saya kembali. Pada titik ini, Cailin tersenyum dan mengucapkan kalimat sederhana 2 kata. Aturan keluarga. Baru pada saat inilah semua orang di Xiao Mansion benar-benar merasa kagum dan kagum pada Cailin. Hanya 1 kalimat ini, hanya 2 kata ini. Dan dia segera memantapkan posisinya sebagai nyonya nomor 1 di Xiao Mansion. Hebat sekali. Jenny tak bisa menahan diri untuk berpikir dalam hatinya. Cailin begitu berkuasa. Seperti apa Sun Er yang bahkan Cailin menghormatinya. Jenny dan semua orang termasuk Xiaoyan tidak tahu bahwa Cailin sedang berusaha membangun gengsi Sun Er. Bagaimanapun Sun Er selalu baik kepada orang lain. Jika mereka menemukan Sun Er di masa depan, bagaimana jika Sun Er mengalami kecelakaan yang paling ditakuti para wanita? Bagaimana Sun Er bisa mendapatkan pijakan di Xiao Mansion jika dia tidak menakuti ketiga wanita ini terlebih dahulu? Setelah dengan berat hati mengantar Cailin dan keempat anggota keluarga binatang iblis,
sekaligus mengantar nulong. Sioyen sempat bertanya kepada Nan Erming, "Bagaimana kabar Nona Hung-er akhir-akhir ini?" Nan Erming menjawab dengan wajah getir, "Tidak ada kemajuan sama sekali. Ibunya ada di sini, mengawasinya dengan seksama, seolah-olah ia takut saya akan berbuat sesuatu. Jadi kami hanya bertukar pandang." Jawaban jujur Nan Erming langsung membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Sioyen menghiburnya, "Jangan khawatir, fokuslah pada kultivasi Anda. Cepat atau lambat Hong-er akan menjadi milik Anda." Saat itu King Mu-er tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan cemas, "Oh, pembohong kecil, saya sangat sibuk sampai lupa memberitahu Anda bahwa kakak saya ada di sini." "Oh, ada apa saudaraku?" "Kalau tidak ada masalah, tidak bisakah dia datang?" King Mu-er cemberut. "Kakakku bilang dia sudah lama tidak bertemu dan merindukan saya, jadi dia datang menemui saya. Dia sangat senang mengetahui bahwa Anda telah meningkat pesat, bahkan lebih bahagia daripada dia mendengar tentang peningkatan saya sendiri. Dia memperlakukan Anda sebagai adik iparnya, lebih baik daripada saya adiknya sendiri. Jadi saya tidak senang." Keterus-terangan King Mu-er menyebabkan tawa terbahak-bahak. Sioyen tiba-tiba teringat bahwa ketika King Huran datang, kedua kepala keluarga binatang iblis ada di sana. Apakah mereka berinteraksi? Jadi dia bertanya, "Jadi, apakah kedua kepala keluarga binatang iblis bertemu kakak tertua?" "Iya," kata Jenny sambil tersenyum. "Anda tidak melihat keterkejutan di wajah Kaisar Iblis ketika dia mengetahui bahwa kedua kepala klan binatang iblis tinggal di rumah kita? Kaisar Iblis mengisyaratkan bahwa dia ingin bertemu mereka, dan setelah Nona Mu-er dan saya mendapatkan persetujuan dari kedua kepala keluarga, kami memperkenalkan mereka satu sama lain." "Bagaimana percakapan mereka?" Shen sangat berharap King Huran dapat menjalin hubungan persahabatan dengan klan binatang iblis, karena ini akan sangat bermanfaat bagi penyatuan klan iblis. "Tidak apa-apa," jawab Jenny. "Saya tidak akan bilang obrolan mereka terlalu bagus, tapi kurasa mereka punya kesan yang baik satu sama lain." Shen mengangguk. "Saya juga sudah lama tidak bertemu kakak tertua, dan saya akan mengunjunginya setelah urusan ini selesai." Saat itu, pemancar Sioyen bergetar. Sioyen meliriknya, raut wajahnya gembira, kemudian ekspresinya berubah. Matanya menyipit dan aura pembunuh terpancar. "Ada apa?" Semua orang sudah sama-sama menebak. "Sun-er telah ditemukan. Dia ada di klan kuno," kata Sioyen serius. "Dia ditawan oleh klan kuno untuk dipersembahkan kepada putra sulung istana obat." "Hah?" Semua orang terkejut. Terhubung dengan istana obat membuat mereka khawatir. "Kalau begitu, putra sulung istana obat tidak akan berhasil." Sioyen mengerti kekhawatiran mereka. Karena Sun-er masih hidup. Selama Sun-er masih hidup, putra sulung istana obat itu tak mungkin berhasil. Bahkan sebelum bertemu Sun-er, semua orang sudah mengaguminya. Le Salong merasa kali ini pasukan utama mungkin akan dikerahkan. Jadi ia bertanya, "Apakah Jing Wuchen memperkenalkan kekuatan klan kuno?" Sioyen sudah geram dan cemas, hanya mengucapkan satu kalimat. "Yang terpenting adalah puncak bintang 4. "Sialan." Sioyen mengepakkan tinjunya dan berdiri. "Tuan Muda Sio, kalian semua tunggu di rumah. Saya akan pergi dan membawa kembali Nyonya Sun-er. Klan kuno biasa dengan puncak bintang 4. Saya bisa menghancurkannya dengan satu jurus bertarung." "Ada apa terburu-buru? Saya ikut dengan Anda." Nan Erming berdiri bahu-membahu dengan Xiao Zhan dan berkata kepada Sioyen, "Tuan Muda Sio, katakan pada saya, apakah Anda hanya menyelamatkan Nyonya atau Anda akan memusnahkan klan kuno setelah menyelamatkannya?" Mereka benar-benar tidak menyombongkan diri. Satu klan berada di tengah bintang 6 dan yang lainnya di puncak bintang 6. Jika mereka benar-benar berniat membunuh klan kuno, mereka pasti akan musnah. Namun Jenny menghentikan mereka. "Omong kosong, duduk dulu." Xiao Zhan, Nan Erming dan yang lainnya berani berdebat dengan Le Salong.
dan sesekali berani membantah Xiuyan, bahkan terkadang berani bercanda dengan King Mu'er dan Xiuqi. Tetapi mereka tidak berani menentang Zhenny sedikitpun. Dengan wajah muram mereka berdua mundur ke kursi dan duduk dengan patuh. Zhenny murutkan kening. Tenang dulu, jangan lupa, klan kuno didukung oleh istana obat. Alis Xiuyan tiba-tiba terangkat marah, sedikit tidak senang. Saya tidak peduli apakah klan kuno didukung oleh istana obat atau istana telur. Jika mereka berani memikirkan Sun Er dan berani menempatkan Sun Er dalam tahanan rumah, saya akan menghancurkannya. Hanya itu yang ada di benak Xiuyan saat itu. Ia tidak ingin mendengar omong kosong tentang mengutamakan situasi secara keseluruhan. King Mu'er melihat ketidaksenangan Xiuyan dan buru-buru berkata, saya akan memberitahu kakak tertua dan memintanya untuk menyiapkan bala bantuan guna mencegah istana obat mengambil tindakan. Bagaimana mungkin Zhenny tidak melihat bahwa Xiuyan sangat marah? Hatinya menghangat. Ia bangga pada Sun Er dan sangat senang memiliki pria seperti itu yang akan melakukan apa saja untuknya. Mengabaikan kerumunan, ia menatap Xiuyan dengan lembut dan berkata, saya tahu Anda cemas. Begitu pula saya. Dengarkan saya. Pertama, kali ini apapun kekuatan yang terlibat, kita akan bertindak. Itu sudah pasti. Tapi bukankah lebih baik jika kita meluangkan beberapa menit untuk membuat pengaturan yang lebih hati-hati? Kata-kata Zhenny bagaikan angin musim semi yang mencairkan es, dan amarah Xiuyan langsung melunak. Kemudian dia mengangguk. Zhenny menoleh ke arah kerumunan dan berkata, tugas yang paling mendesak adalah menyelamatkan Sun Er. Xiuyan, Nan Erming, Zijing, Feng Feng, Long Yi, dan Mu'er. Kalian pergi bersama Tuan Muda Xiu. Selamatkan Sun Er secepat mungkin dan segera kembali. Jika klanku berani melawan, tak ada ruang untuk belas kasihan. Jika klanku menolak menyerahkan Sun Er, Tuan Muda Xiu, Anda bisa membuat keputusan akhir. Tapi saya sarankan untuk tidak memusnahkan klan. Lagi pula, Sun Er adalah anggota klanku dan mewarisi garis keturunan mereka. Shalong, pasukan utama akan disiagakan dalam kesiapan tempur maksimum untuk mencegah pembalasan dari istana obat. Tapi saya ragu istana obat akan mengerahkan pasukan besar. Lagi pula, merebut istri orang lain bukanlah hal yang mulia. Dan istana obat masih memiliki martabatnya. Saya akan bicara dengan Kaisar Iblis. Saya juga akan bicara dengan aliansi pedagang. Bahkan saya akan bicara dengan ayah saya. Jika istana obat benar-benar tidak tahu malu, selama kita menyelamatkan Sun Er, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ayo bertarung. Ayo jungkir balikan benua Dodi ke lalu kenapa. Semua orang, terutama Xiuyan, menemukan kembali Zhenny saat ini. Kata-katanya, ayo bertarung, mari kita jungkir balikan benua Dodi, lalu kenapa? Darah mereka mendidih. Zhenny yang selalu tampak penuh perhitungan dan suka bersosialisasi menunjukkan sisi heroiknya saat ini. Xiuyan tidak membuang waktu. Memimpin Long Yi, King Mu'er dan Nan Erming, Xiuzhan, Zijing, dan Feng Feng. Mereka melesat ke udara. Mengikuti peta yang diberikan Qing Wuchan, Xiuyan dan rekan-rekannya melesat menembus hutan lebat yang tak terhitung jumlahnya sebelum masuki daratan tandus. Kemanapun mereka memandang, mereka melihat hamparan pasir kuning keabu-abuan dengan sesekali rumputan berwarna kuning layu. Menurut informasi Qing Wuchan, tanah garnisun klan kuno seluruhnya berwarna kuning. Kecuali sepetak tanaman hijau di dekat tepi kota yang ideal untuk menanam tanaman obat. Semakin dalam ia menjelajah ke wilayah klan kuno, semakin sakit hati Xiuyan. Sun Er telah tiba di benua Dodi, namun bahkan sebelum ia menyaksikan kemakmurannya, ia telah terpenjara di tanah tandus ini. Seberapa berbedanya ia dengan para prajurit wajib militer klan kuno. Klan kuno, tunggu saya. Xiuyan mengepalkan tinjunya erat-erat, giginya bergemelutuk. Akhirnya ia melihat sebuah oasis, sebuah kota kecil. Markas besar klan kuno terletak di jantung kota, daerah yang paling makmur. Dari udara, pavilion dan rumah-rumah besar tampak tertata rapi. Setelah turun dari kejauhan mendekati markas besar klan kuno, Xiuyan berhenti. Tatapannya terukir niat membunuh saat ia menatap dinding-dinding yang terkikis angin.
dan terkikis pasir di sekitarnya. Masuk. Wajah Xion dipenuhi niat membunuh dan ia hendak melangkah maju. Tunggu. King Mu'er memanggil Xiaoyan. Apakah Anda akan langsung menyerbu masuk dan memanggil seseorang? Xion bahkan tidak menoleh. Apa kita perlu bersikap sopan pada mereka? Tenanglah dasar pembohong kecil. King Mu'er menggetakkan kakinya. Sun Er ada di tangan mereka. Kita harus berhati-hati untuk tidak menggunakan kekerasan. Kata-kata King Mu'er menusuk hati Xiaoyan. Alis Xiaoyan tiba-tiba terangkat seperti pedang dan setelah jeda sejenak, alisnya kembali normal. Seolah-olah pedang telah kembali ke sarungnya, tetapi wajahnya masih dingin. Baiklah, demi keselamatan Sun Er, kita akan bersikap sopan dulu baru kekerasan. Jika klan kuno tahu apa yang baik untuknya, tidak apa-apa. Kalau tidak, Xin dan 7 orang lainnya berjalan menuju gerbang tembok pelindung klan kuno. Siapa Anda? Cepat beritahu nama Anda. Kalau tidak, saya akan dianggap melanggar wilayah penting klan kuno. Melihat Xian dan kelompoknya tampak tidak bersahabat, para penjaga klan kuno menghadang mereka dengan tombak mereka. Tatapan tegas di balik pedang dingin itu tampak agak mengintimidasi. Xian, kepala keluarga klan Xiu, datang berkunjung. Xian berbicara dengan tenang, dengan sedikit semangat juang yang terpancar dari tubuhnya. Bahkan sedikit saja, dengan kekuatan Xian saat ini yang berada di pertengahan bintang 7, dapat dengan mudah mengalahkan Dodi bintang 5. 2 penjaga bergegas masuk ke istana untuk melapor. Setelah mendengar ini, 3 anggota inti klan kuno, kepala keluarga, tetua agung, dan tetua kedua dengan cepat berubah warna. Xian telah datang ke pintu kita. Mungkinkah dia tahu tentang Sun Er? Pemimpin klan Guting yang duduk di kursi utama mengenakan jubah abu-abu panik. Mereka sudah tahu dari Sun Er. Dengan dalih tidak lagi memaksanya dan membantunya menemukan suaminya. Nama Xiaoyan mudah dikenal di benua Dodi. Mengingat Xiaoyan juga berasal dari benua Doki. Siapa lagi Sun Er? Sekarang Xiaoyan telah datang ke pintu. Bagaimana mungkin Guting tidak takut? Tetua Agung klan kuno sesama Dodi puncak bintang 4 segera tenang. Jangan panik, urusan Sun Er sangat rahasia. Bagaimana mungkin Xian tahu? Kalaupun dia tahu, lalu kenapa? Kita adalah keluarga afiliasi Istana Obat dan kiat memiliki putra tertua yang mendukung kami. Apa kita takut? Hanya Dodi bintang 5. Tetua Agung benar. Tetua kedua, seorang kultivator bintang 4 menengah menimpali. 1000 tahun telah berlalu dan Xiaoyan belum datang berkunjung. Ini berarti dia tidak tahu Sun Er datang. Sepertinya kunjungan Xiaoyan bukan tentang Sun Er, tetapi sesuatu yang lain. Itu benar. Ekspresi Gunting perlahan-lahan menjadi tenang dan dia bertanya, lalu menurut Anda, untuk apa Xiaoyan ada di sini? Jika Xiaoyan bilang dia hanya mampir, mereka bertiga tidak akan pernah percaya. Klan kuno tinggal di tanah terpencil dan tandus 100.000 mil dari kota Jushi. Apakah Xiaoyan akan begitu bosan sampai berkeliaran di sini? Bahkan jika Xiaoyan sedang lewat untuk urusan bisnis dengan kekuatan Xiao Mansion saat ini, akankah dia berkenan mengunjungi seorang anggota klan kuno secara pribadi? Tetua Agung ragu sejenak. Lalu menyatakan apa yang menurutnya merupakan skenario yang sangat mungkin. Meskipun klan kuno kita terpencil, klan ini kaya akan beberapa ramuan obat khusus. Xiaoyan terkenal di seluruh benua karena keahlian alkimianya. Saya yakin dia kesini untuk mendapatkan ramuannya. Tetua kedua segera menimpali. Mungkin itu alasannya. Iya, Gunting mengangguk. Tetapi alisnya kembali berkerut. Saya dengar ramuan dari Xiao Mansion laris manis. Jika kita bisa bekerja sama dengan Xiaoyan, itu bukan ide yang buruk. Namun saya dengar ada konflik antara Xiao Mansion dan Istana Obat. Apa yang harus kita lakukan? Ketua klan, Anda terlalu berlebihan. Konflik antara Xiao Mansion dan Istana Obat hanya urusan mereka. Apa hubungannya dengan keluarga afiliasi kita? Lagi pula Istana Alkimia tidak secara tegas melarang keluarga afiliasi seperti kita berbisnis dengan Xiao Mansion.
Dari segi bisnis, saya rasa patut dicoba. Lanjut tetua kedua. Lagi pula, Istana Alkimia menjaga harga ramuannya tetap rendah. Kita tidak akan untung banyak. Baiklah kalau begitu. Gunting mengangguk. Mari kita temui Xiaoyan dulu. Saya penasaran apa yang sedang terjadi hari ini. Sampai-sampai pemimpin klan Xiao yang bermartabat datang dengan kehadiran seperti itu. Sungguh berkah bagi klan kuno. Gunting dan dua tetua menyambut mereka di pintu masuk aula, berseri-seri. Namun senyum mereka membeku, hati mereka bergetar. Meskipun Xiaoyan dan rekan-rekannya tidak sengaja memancarkan aura yang kuat, aura alami mereka tetap membuat Gunting dan dua lainnya merasa sedikit tertekan. Mereka semua pasti Dodi bintang 5 kan? Senyum Gunting semakin lebar dan ia dengan hangat mengundang Xiaoyan dan rekan-rekannya ke aula. Sekian dulu cerita kali ini, kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.